Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sini saya tidak sedang meramal atau saya tidak sedang melihat masa depan yang belum saya jalani. Namun di sini saya sedang meneliti, memprediksi menggunakan sumber-sumber atau kitab dan buku-buku kuno yang bisa dijadikan referensi tentang suatu kejadian di masa kini. Di sini saya membaca Al-Quran ya. Bisa dilihat. Ini Al-Quran plus terjemahan. Nah, tepat di pada juz ke-15 Al-Kahfi ya. Bisa dibaca. Saya tidak bisa membaca di sini karena takut salah ya, saudara. Anda bisa membaca surat Al-Kahfi dari ayat pertama sampai selesai. Di situ Anda akan mendapatkan satu gambaran keadaan di saat ini sudah digambarkan, ternyata sudah digambarkan ribuan tahun yang lalu ya. Kemudian saya juga membaca catatan kuno ya. Mana catatan kuno yang ditulis pada masa Kabudan. Masa Kabudan ini sama dengan masa kerajaan ya dahulu. Ini bernama Kitab Akeman atau Okeman ya. Di sini juga diterangkan tentang keadaan yang ada saat ini. Yang keadaan di saat ini ya, yang mana dipenuhi peperangan yang tidak seimbang atau pembunuhan terhadap orang yang tidak bersenjata yang dilakukan oleh Bolo Recowesi. Bolo Recowesi ini di dalam ini diceritakan Bolo Recowesi dikatakan kalau kita artikan sebagai prajurit. Kalau zaman sekarang itu tentara atau polisi dan lain-lain lah ya. Bolo Recowesi ditambah dengan pasukan yang seperti orang gila ya, membunuh tanpa ampun, membantai tanpa rasa kemanusiaan, sudah dicatat pada zaman dulu. Ini kitab Akeman ini ditulis oleh Hyang Sindhusiwanata, dimulai pada tahun 1200 Masehi. Coba bayangkan. Dihitung ya, bisa dihitung. Sekarang 2012. Sekarang 2021. Kitab ini ditulis pada 1200 Masehi ya. Kalau sekarang tahun 2021 Masehi. Bisa dihitung sendiri berapa tahun. Catatannya ya. Di sini juga diceritakan seperti itu. Kemudian saya juga membaca ini. Ini salinan
dokumen salinan serat rengganis. Salinan serat rengganis karena yang asli tidak bisa saya bawa ke rumah, yang akhirnya saya salin ya saudara. Saya salin. Di sini dikatakan juga bolo reco wesi apa paten kalian cantrik sak ake cantrik dipateni uga dibantai tanpa rasa belas kasihan dan tanpa ampun ya. Jadi cantrik ini bisa dikatakan murid ya, murid suatu perguruan di masa itu. Di sini diceritakan bahwasanya bolo reco wesi yang seperti yang saya katakan tadi adalah kalau sekarang itu prajurit atau tentara atau polisi dan lain-lain ya. Diceritakan di sini telah melakukan pembantaian besar-besaran. Di sini kalau lihat narasinya, catatannya, serat rengganis ini dibuat setelah kunjungan Prabu Hayam Wuruk ke perguruan Hyang Argopuro ya, ke perguruan Rim Segara ya, Rim Segara, perguruan Rim Segara. Kalau di dalam kitab Negara Kertagama perguruan Rim Segara, kalau di serat rengganis perguruan Hyang Argopuro. Kalau di kitab Ageman disebut Rikasogatan Kaliasem. Itu adanya di Probolinggo. Jadi dari kedua catatan kuno, Ageman, serat rengganis, juga dari Al-Quran. Di sini saya olah datanya ya saudara. Saya olah datanya yang mana terjadi sebuah perang dingin sebelum terjadi pertempuran itu ada perang dingin dibilangnya. Perang dingin yang mana ada ancaman untuk menghancurkan sebuah perguruan, untuk menghancurkan sebuah pendidikan, untuk menghancurkan sebuah keyakinan. Kalau di dalam Al-Quran, surat Al-Kahf itu dikatakan jangan meninggalkan Allah, jangan meninggalkan ibadahmu. Ini bisa diartikan ya, bisa diolah lagi, jangan meninggalkan masjid. Diolah lagi, dijadikan satu ya antara kitab Ageman, serat rengganis juga Al-Quran. Jika dijadikan satu, maka didapat kata jangan meninggalkan tempat ibadah, jangan merusak tempat ibadah, jangan merusak tempat ibadah dan jangan meninggalkan tempat ibadah. Jika engkau meninggalkan tempat ibadah atau merusak tempat ibadah, maka itu suatu tanda bahwasanya akan runtuh satu golongan manusia. Satu grup maksudnya. Satu grup manusia
akan runtuh atau akan hancur ya. Bisa dibilang dinasti atau yang lain. Ini akan runtuh, akan hancur, akan bangkrut. Kalau pengusaha mungkin bangkrut ya. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Jadi jika kita meninggalkan ibadah, kita merusak tempat ibadah, kita mengosongkan tempat ibadah, kita melarang seruan untuk orang ibadah, itu sama saja pertanda akan hancur salah satu kaum. Salah satu kaum ya, salah satu kaum itu akan hancur runtuh dan tidak akan bisa bangun lagi. Oke saudara, itulah sebuah video yang saya buat malam ini sebagai sebuah pembuka atau memberi pandangan, bukan ramalan ya. Soalnya saya bukan peramal, bukan nasihat ya, karena saya bukan seorang ulama atau kiai ya. Saya cuma seorang peneliti dan penulis buku sejarah. Oke saudara, sampai jumpa pada video berikutnya.